60 orang terluka usai bus wisata asal Citerep Bogor terguling di kawasan Menes, Banten. Sebelumnya bus sempat dikejar warga usai menabrak sepeda motor. Duduk aja sini dulu ya. Itu aja. Sini dulu, sini kumpul. Bus rombongan wisata warga asal Citerep, Bogor, Jawa Barat yang mengangkut satu RT perjalanan pulang dari Pantai Daplangu, Pandeglang. Bus terguling di kawasan Menes, Pandeglang, Banten. Dari keterangan salah seorang korban, kecelakaan bermula saat bis yang mengangkut sekitar 60 penumpang menabrak sepeda motor. Pemotor tak terima hingga terjadi kejar-kejaran. Kemudian bus kembali menabrak minibus. Diduga panik, sang sopir bus hilang kendali dan terguling di sisi jalan menanjak. Nah, nyampe dari peristiwa sendiri jam berapa itu kira-kira? Mau pas aja. Nah, Bu, peristiwanya itu? Nggak tahu, saya lagi duduk. Soalnya di tengah saya nggak lihat jalan. Dia mau ke arah pulang, berlawanan. Nah, si mobil bus ini nabrak motor Scoopy. Nah, Scoopy ini otomatis marah kan, ngejar akhirnya. Ada bahasa kasar lah gitu, ngejar. Nah, keduanya dia juga nabrak mobil sedan mini. Beruntung, tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Korban luka-luka segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis. Petugas kepolisian dan tim SAR turun ke lokasi untuk mengamankan situasi dan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Anda kembali menyaksikan Sido Today. Pemirsa, sejumlah preman berkedok juru parkir liar ditangkap saat meminta ongkos parkir tak wajar kepada polisi yang menyamar di kawasan perbelanjaan Tamrin, Jakarta Pusat. Lu kena. Iya kak, bukan kak. Mau masalah kak. Mau masalah lu mati itu duit lu kok nggak salah gimana? Juru parkir liar ini tak menyangka jika pengemudi mobil yang dimintai uang parkir dengan nilai tak wajar adalah polisi yang sedang menyamar. Ia sempat berdebat dan menolak uang sebesar Rp5.000 yang diberikan sebagai jasa parkir. Berapa? Tadi pertama kau minta berapa? Si jukir ngotot minta uang sebesar Rp30.000 untuk biaya parkir di bahu jalan di kawasan pusat perbelanjaan Tamrin City yang diklaim sebagai wilayah kekuasaan mereka. Dan usai menyerahkan uang yang diminta, polisi pun langsung menangkapnya. Tadi tim dari Polres, yaitu Satreskrim dan juga Polsek Jajaran keseluruhannya berhasil mengamankan 6 orang pelaku yang berkedok sebagai juru parkir ilegal tersebut. Pelaku meminta parkir dengan mematok Rp30.000. Razia ini sengaja digelar jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat lantaran maraknya aksi premanisme berkedok juru parkir liar. Dalam aksinya, mereka kerap meminta uang dengan cara paksa dalam jumlah yang tidak wajar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan Kapolri, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyanggupi akan memberantas aksi premanisme. Ya, mengingat luasnya wilayah Jakarta, Rano menyampaikan akan bekerja sama dengan Satpol PP. Sekarang kan Pak Presiden juga sudah instruksikan, Kapolri sudah instruksikan harus lakukan pembenahan masalah premanisme ini. Satpol PP mau digerakin juga nggak Bang? Oh pasti ya. Ya, pemirsa, mahasiswa ITB yang diduga mengunggah meme Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo ditetapkan sebagai tersangka. Sementara terkait dengan motif masih diselidiki polisi. Mahasiswa ITB berinisial SSS ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga mengunggah meme foto Presiden Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sementara terkait motif mahasiswa tersebut, Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo mengatakan masih dalam proses penyidikan.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi merespon soal kasus ini. Ia mengungkapkan pemerintah mengusulkan pelaku yang notabene masih mahasiswa itu lebih baik dibina. Kalau ada pasal-pasalnya kita serahkan ke polisi, tapi kalau dari pemerintah itu kalau anak muda ya mungkin ada semangat-semangat yang telanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi, tapi bukan dihukum gitu. Sementara itu, keluarga mahasiswa ITB membenarkan adanya penangkapan mahasiswanya. Mahasiswa berinisial SSS ini dijerat Undang-Undang ITE dan terancam 12 tahun penjara. Pemirsa, jelang resepsi pernikahan, pengantin pria di Palembang, Sumatera Selatan tak sadarkan diri usai dibacok dan ditembak orang tidak dikenal. Akad nikah pasangan Ahmad Anda dan Farida Aryani terpaksa ditunda akibat calon mempelai pria dirawat di rumah sakit usai diserang secara brutal oleh orang tak dikenal. Peristiwa berdarah ini terjadi di Jalan Panca Usaha, Kelurahan 5 Ulu, Palembang, ketika korban bersama keluarganya tiba di rumah mempelai wanita lokasi resepsi pernikahan. Naas saat korban turun dari kendaraan, tiba-tiba 4 orang pria menyerang korban dengan senjata tajam dan senjata api. Serangan mendadak itu sempat membuat suasana panik hingga para tamu dan keluarga yang hadir berteriak dan berhamburan menyelamatkan diri. Korban yang tak sempat memberikan perlawanan mengalami luka serius di bagian kepala, tangan, dan kaki akibat sabetan senjata tajam. Polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan memburu para pelaku yang telah teridentifikasi. Korban itu salah satu calon pengantin. Ketika dia mau turun mobil, langsung diserang, dibacok. Sehingga korban mengalami luka bacok. Dan katanya ada yang nembak juga ya pelaku ya? Berdasarkan keterangan TKP, beberapa saat ini ada suara tembakan. Berarti hari ini resepsi dia kemudian? Ya benar, hari ini resepsi. Jadi korban sekarang di mana benar? Sekarang korban ada di rumah sakit. Ini mobilnya kemudian? Ini mobilnya yang diduga yang digunakan oleh pelaku. Sementara itu, dari video yang beredar, pihak keluarga mempelai yang berada di rumah sakit bersama penghulu tetap melangsungkan pernikahan meski korban masih belum sadarkan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 bulan menjadi target operasi polisi. Seorang bandar narkoba lintas provinsi diringkus di Darmasraya, Sumatera Barat. Iya, Mang. Aksi kejar-kejaran antara petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Darmasraya dengan seorang bandar narkoba terjadi saat pelaku hendak diciduk di rumahnya di daerah Jorong Kototuo, Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat. Saat dilakukan penggeledahan di rumahnya, petugas mendapati sebanyak 38 paket kecil narkotika jenis sabu yang disembunyikannya di dalam pengeras suara aktif. Warsono merupakan seorang bandar narkoba lintas provinsi yang sudah 3 bulan menjadi target operasi polisi dalam peredaran narkotika di Kabupaten Darmasraya. Tersangka mengaku membawa narkotika jenis sabu dari Muaro Bungo, Provinsi Jambi untuk diedarkan di Darmasraya. Paket yang ditemukan pada saat melakukan penggerebekan 38 paket kecil. Diduga barang haram tersebut dibeli atau didapatkan dari seseorang dari Kabupaten Bungo. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Darmasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.